Halo anak-anak semua, jumpa lagi dengan saya dalam channel TV Poli. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentu saja baik, bukan? Oke, hari ini kita akan belajar pelajaran tentang gempa bumi, pelajaran IPA kelas 7 semester 2. Dan sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, anak-anak semua jangan lupa untuk like dan subscribe ya video ini. Oke, kita akan mulai video kita pada pagi hari ini. Gempa bumi. Gempa bumi ini merupakan peristiwa bergetarnya bumi akibat pelepasan energi dari dalam bumi. Gempa bumi berdasarkan penyebabnya dibedakan menjadi 3, yaitu ada gempa bumi runtuhan, ada gempa bumi tektonik, dan gempa bumi vulkanik. Gempa bumi runtuhan disebut dengan tanah teban, terjadi pada daerah yang banyak terdapat rongga-rongga di bawah tanah seperti daerah pertambangan. Yang kedua ada gempa vulkanik, adalah gempa yang disebabkan oleh peristiwa letusan gunung api. Pada umumnya, getaran yang kuat hanya terjadi pada daerah di sekitar gunung api itu saja. Yang ketiga adalah gempa bumi tektonik. Ini adalah gempa bumi yang disebabkan oleh pergerakan lempeng-lempeng bumi. Hal ini erat sekali hubungannya dengan pembentukan pegunungan. Ada 3 kemungkinan pola pergerakan lempeng-lempeng bumi, yaitu kedua lempeng saling menjauhi yang dikenal dengan spreading, atau saling mendekati yang dikenal dengan collision, dan saling geser atau transform. Pergerakan lempeng tersebut melepaskan gelombang atau getaran yang merambat. Gelombang yang merambat sepanjang permukaan bumi ini disebut dengan gelombang seismik. Ilmu yang mempelajari gempa bumi adalah seismologi. Alat yang digunakan untuk mencatat data gelombang seismik disebut dengan seismograf. Pusat gempa atau hipocentrum bisa terdapat di daratan maupun di dasar laut. Pada gempa yang berada di dasar laut dapat menyebabkan terjadinya tsunami. Seperti pernah terjadi di Indonesia, anak-anak. Oke, sekarang kita akan melihat tindakan-tindakan apa yang kita akan lakukan bila terjadi bencana. Indonesia merupakan salah satu negara yang sering mengalami bencana alam, baik gempa bumi maupun peristiwa gunung meletus. Hal ini terjadi karena letak Indonesia yang berada pada pertemuan 3 lempeng. Beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak terjadinya letusan gunung berapi dan gempa bumi itu adalah ada 4 ya anak-anak. Yang pertama, kita bisa mencari tahu sistem pengamanan yang berlaku di setiap daerah masing-masing. Yang kedua, kita harus selalu mewaspadai bahaya yang menyertai letusan gunung berapi, seperti gempa bumi, hujan abu, banjir lahar, longsor, dan tsunami. Yang ketiga, harus senantiasa melakukan perencanaan evakuasi, seperti mempersiapkan obat-obatan, makanan, minuman, baterai, senter, dan sebagainya. Yang terakhir, selalu menyimpan nomor-nomor telepon lembaga tanggap darurat. Oke anak-anak, sampai di sini dulu video kita pada pagi hari ini. Kita akan bertemu lagi pada episode-episode mendatang. Jangan lupa bila ada pertanyaan, berikan komentar di bawah video ini, dan juga sharekan atau bagikan ke teman-teman kalian yang lain. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk like dan subscribe video ini. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa. Kita akan bertemu pada episode mendatang.